Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Irmayanti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 6 Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Didampingi oleh Ibu Hernawati binti Ibrahim sebagai fasilitator dan Pak Adi Sampurna Arifin sebagai pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, ruang kolaborasi modul 1.3 pernyataan prakarsa perubahan dengan anggota kelompok Hikmah Irmawati, Irmayanti, Siti Najla Asis, Nurdin, Anil Darosmala, dan Purnama Sinar. Diskusi kali ini membahas tentang 3 hal. Yang pertama, menentukan satu visi bersama. Yang kedua, membuat satu pernyataan prakarsa perubahan. Dan yang ketiga, merancang suatu rencana perubahan sesuai alur Bagja lengkap dengan menggunakan kampas Bagja. Diawali dengan merangkum visi setiap anggota. Yang pertama, visi dari Ibu Hikmah Irmawati. Selanjutnya, visi dari Ibu Anilda Rosmala. Lalu visi dari saya Irmayanti. Kemudian visi dari Pak Nurdin. Visi dari Ibu Siti Najla Asis. Dan yang terakhir visi dari Ibu Purnama Sinar. Kemudian disepakati visi bersama yaitu terwujudnya generasi terampil yang berkebinekaan global. Dengan mengusung prakarsa perubahan yaitu menanamkan kemampuan komunikasi dan interaksi antar budaya melalui pemanfaatan IT. Selanjutnya merancang suatu rencana perubahan yang sesuai dengan alur Bagja dengan menggunakan kampas Bagja sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya yang pertama, apa yang dapat mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran berbasis IT? Dan yang kedua, bagaimana cara mewujudkan murid yang mempunyai kemampuan IT yang baik? Daftar tindakan penyelidikan yang pertama, melakukan observasi atau pengamatan terhadap murid mengenai kemampuannya dalam menguasai teknologi. Yang kedua, memberikan kebebasan bereksplorasi dalam kegiatan belajarnya dengan memanfaatkan berbagai teknologi, menanamkan keyakinan positif pada diri murid yang berhasil menyelesaikan tugas dengan memanfaatkan teknologi baru. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya yang pertama, siapakah yang mempunyai pengalaman pernah merancang dan melaksanakan proses pembelajaran berbasis IT? Yang kedua, situasi apa yang dapat lihat terkait pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan IT murid? Dan yang ketiga, keterampilan apa yang sudah dimiliki untuk membantu pelaksanaan proses pembelajaran IT pada murid? Tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan yaitu pertama, mencari contoh nyata, rancangan, dan praktik pembelajaran berbasis IT. Yang kedua, melakukan survei wawancara pada guru, kepala sekolah, murid, dan orang tua. Dan yang ketiga, melakukan evaluasi terkait kemampuan IT sebelum mengintegrasikan untuk pembelajaran murid. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya, bagaimana gambaran ketika murid sudah mempunyai kemampuan IT yang baik? Tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan yaitu membuat gambaran indikator murid yang telah mempunyai kemampuan IT yang baik dan menelusuri rekam jejak dalam hal hasil rekayasa teknologi murid. Yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya, pertama, apa langkah yang paling mendasar untuk dilakukan dalam melakukan observasi terkait kemampuan teknologi murid? Yang kedua, apa langkah inovatif yang dapat dilakukan dalam mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran berbasis IT? Tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan yaitu satu, melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan orang tua murid. Yang kedua, membuat lembar observasi terkait penguasaan IT pada murid. Yang ketiga, melakukan sosialisasi tentang dampak penggunaan IT dalam kehidupan. Dan yang keempat, mengintegrasikan teknologi baru dalam melakukan proses pembelajaran. Yang terakhir, atur eksekusi. Pertanyaan 1. Hal fundamental apa saja yang saya tekankan dalam kemahiran memanfaatkan IT pada murid? Yang kedua, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam melatih kemahiran IT murid? Dan yang ketiga, bagaimana indikator kemahiran IT murid? Tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan 1. Membuat hal
daftar fundamental yang penting diperhatikan dalam pemanfaatan IT. Yang kedua, membuat daftar siapa saja yang menjadi pengarah untuk mengobservasi saya dalam melatih kemahiran IT murid. Dan yang ketiga, membuat indikator yang menandakan murid telah mahir dalam menggunakan, mengaplikasikan, dan merekayasa IT. Demikian pemaparan hasil diskusi kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kami. Salam dan bahagia.